Hai, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Kita akan kembali sharing membahas pertanyaan dari teman-teman viewers. Langsung aja kita bahas pertanyaannya ya. Dari akun YouTube @rr_saja. Pak minta tolong jawabannya. Insya Allah kita jawab bareng-bareng sharing bersama teman-teman yang lainnya. Nanti silahkan baca di kolom komentar ini ya. Saya kredit mobil baru dan baru jalan 6 bulan. Tidak ada tunggakan. Saya kembalikan ke leasing. Saya kembalikan ke leasingnya karena tidak sanggup bayar. Sekarang saya dapat surat lelang dan hasil lelang tidak mencukupi. Dan saya disuruh datang ke kantor leasing. Apakah kalau saya tidak datang akan ada yang datang ke rumah? Terima kasih. Baik, saya pernah wawancara ataupun juga diskusi ngobrol-ngobrol bersama salah seorang teman saya yang memang dia ini ex pegawai leasing. Saya pernah menanyakan pertanyaan yang intinya sama kayak gini, teman-teman. Jawaban beliau sebetulnya kalau misalkan kita nih, misalkan seorang debitur kemudian tidak sanggup lagi melanjutkan cicilan sampai dengan lunas, kendaraan tersebut kita serahkan secara sukarela. Kemudian terbitlah berita acara serah terima kendaraan misalkan, atau surat-surat berita acara yang lainnya. Kita harus punya itu, kita harus minta itu, dan kita harus tanda tangan itu. Atau misalkan kendaraannya kita biarin nunggak misalkan cicilannya. Otomatis dari pihak leasing akan ada upaya. Salah satunya biasanya yang terjadi itu penarikan. Penarikan ini tentu kalau yang legal ada buktinya. Ya, ada serah terimanya, ada bukti-buktinya, berita acaranya, dan lain sebagainya. Itu juga debitur harus punya itu. Atau misalkan kendaraannya diambil atau ditarik leasing berdasarkan putusan pengadilan. Kan bisa saja. Apapun jenisnya, kita sebagai debitur harus punya berita acaranya, harus punya ya surat-surat berkaitan dengan kendaraan tersebut sudah diambil alih kembali oleh pihak leasingnya. Setelah serah terima kendaraan ataupun setelah penarikan kendaraan oleh leasing, sebetulnya menurut teman saya ini ya, mantan pegawai leasing, sudah tidak ada lagi hubungan hutang piutang antara si debitur dengan si krediturnya tadi, dengan si leasing tadi. Karena sudah selesai, sudah diambil alih lagi kendaraannya, sudah diserahkan atau sudah dieksekusi misalkan, dan sudah ada legal formalnya, sudah ada berita acaranya dan lain sebagainya. Maka biasanya pihak leasing akan melelang nih kendaraan-kendaraan tersebut. Setelah dilelang, memang ada kalanya kendaraan tersebut hasil lelangnya mencukupi untuk menutup sisa hutang yang belum dibayarkan, yang belum lunas. Atau ada juga sisa lelangnya ternyata lebih untuk menutupi sisa hutang si debitur ini. Atau misalkan ternyata kurang nih, hasil lelangnya tidak mencukupi untuk menutupi sisa hutang si debitur ini. Setahu saya kalau hasil lelangnya itu masih ada sisa, si pihak debitur ini biasanya akan diberitahu bahwa kendaraan yang dia serahkan atau yang sudah diambil oleh si leasing itu sudah dilelang dan hasil lelangnya masih ada sisa. Si debitur biasanya akan dipersilahkan untuk mengambil sisa lelangnya ya. Sisa lelang yang dipakai untuk menutupi sisa hutang si debitur tersebut. Tapi kalau misalkan hasil lelangnya tidak mencukupi untuk menutup sisa hutang si debitur, setahu saya dan berdasarkan pengakuan teman saya yang dulu pernah kerja di leasing, itu leasing tidak akan pernah mempermasalahkan itu. Dalam artian leasing tidak akan lagi nagih-nagih kepada si debitur atau mantan debiturnya. Kalau misalkan memberikan surat pemberitahuan, ya mungkin saja ya. Kemudian masalah kita mau datang atau tidak, sebetulnya dan seharusnya itu tidak perlu ada masalah. Tidak bisa dipermasalahkan lagi karena sudah selesai hubungan hutang piutangnya. Sudah ada berita acara serah terima kendaraan dan lain-lain. Gitu kan? Jadi kalaupun misalkan nanti ada panggilan, ada undangan, ya itu sebetulnya silahkan aja. Mau datang silahkan. Jadi kalau misalkan ada surat undangan untuk hadir ke kantor leasing berkaitan dengan hasil lelang, ya itu pilihan ya. Saya tidak bisa melarang. Kalaupun mau datang ya silahkan. Siapa tahu ada informasi penting mungkin
Dan kalaupun nggak datang, menurut saya dan setahu saya ya tidak ada masalah. Harusnya tidak jadi masalah karena sudah selesai tadi ya hubungan hutang piutangnya. Nah, nanti apakah akan ada yang datang ke rumah? Menurut saya, untuk kepentingan apa datang ke rumah? Mau menagih? Kan sudah diserahkan unitnya, sudah selesai. Jadi menurut saya dan berdasarkan wawancara obrolan saya dengan mantan pegawai leasing, ketika kendaraan kita sudah diserahkan kepada leasing atau diambil lagi oleh leasing atau dieksekusi, kemudian kita sudah punya legal formalnya, berita acaranya dan lain-lainnya, kita sudah tanda tangan berkas-berkas berkaitan dengan serah terima kendaraan, penyerahan kendaraan atau pengambilan kendaraan oleh leasing, maka tidak ada lagi hubungan hutang piutangnya, udah selesai. Dan mayoritas ini berdasarkan pengakuan teman saya tadi yang dulu kerja di leasing ya, mayoritas leasing itu kalau misalkan debiturnya macet nih cicilannya, kemudian kendaraannya diambil atau diserahkan secara sukarela oleh si debitur, kemudian kendaraannya dilelang dan hasil lelangnya ini ternyata masih ada sisa. Hasil lelangnya setelah dibayarkan untuk menutupi sisa hutang si debitur, ini mayoritas akan diberikan kembali kepada si debitur tadi. Tapi kalau misalkan hasil lelangnya tidak mencukupi atau kurang untuk menutupi sisa hutang si debitur, mayoritas si leasing ini tidak akan mempermasalahkan lagi, tidak akan menagih lagi kepada si mantan debiturnya tersebut. Nah, setahu saya seperti itu ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, dan tentunya yang punya pengalaman, yang punya pendapat, silahkan sharing di kolom komentar di bawah video ini supaya teman-teman viewers yang lain yang punya pertanyaan serupa bisa mendapatkan jawabannya yang lebih tepat dan lebih akurat dari sharing-sharing kita, dari pengalaman teman-teman semua yang disampaikan di kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.